Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Hernadi dengan NIM 06181014. Ini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul analisa pengaruh variasi material beton terhadap kekuatan struktur pada rancangan jembatan Samboja. Adapun outline-nya adalah latar belakang, tujuan, hasil pembahasan, kesimpulan, lampiran. Nah, terbelakang ini sistem Corporate Design sejak diberlakukannya BMS atau Peraturan Teknik Jembatan pada tahun 1992. BMS 1992 menamakannya dengan cara perencanaan keadaan batas atau Limit State Design Method. Nah, metode LRTD menggunakan beberapa kombinasi tujuan yang dinamakan keadaan batas Limit State, sehingga nama lain dari metode LRTD adalah metode Limit State Design. Metode rancangan keadaan batas Limit State sudah memperhitungkan variasi dan ketidakpastian pada baik beban maupun kekuatan elemen, struktur level keamanan yang relatif merata atau seragam. Bisa dicapai pada struktur atas dan struktur bawah berdasarkan analisa risiko yang didapat dari teori reliabilitas AAHTO melalui pemberlakuan metode LVD kepada semua jembatan baru di Amerika Serikat sejak tahun 2007. Ini menurut FHWA NHI 2015. Dengan penerapan metode tersebut dibutuhkan perhitungan sesuai dengan rumus dan standar yang telah ditetapkan. Nah, karena itu perlu dilakukan analisa dan perbandingan lebih lanjut untuk mengetahui beberapa seberapa efisien metode tersebut dapat digunakan dan diterapkan pada proses rancangan jembatan. Nah, adapun tujuan pada kerja praktik ini telah dilakukan yaitu untuk mengetahui nilai kekuatan beton terhadap perbandingan mutu beton untuk perubahan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, hasil dan pembahasan di sini ini merupakan gambar slab lantainya. Di sini yang akan diberikan material beton nantinya. Nah, untuk ini merupakan nilai awal yang telah ditetapkan, telah diketahui. Nah, selanjutnya itu ada mutu baja. Nah, mutu baja yang digunakan untuk jembatan Semboja itu sebesar K350. Nah, di sini untuk kekuatan tekan betonnya itu sebesar 29,05 MPa. Nah, untuk modulus elastiknya 25.332,0844 MPa. Nah, koefisiennya 0,2, untuk modulus gesernya 10.555,0352 MPa. Nah, koefisien W panjang untuk beton 0,0001. Nah, untuk mutu baja sendiri di sini ada dua, yang untuk baja tulangan. Nah, untuk yang pertama dengan tegangan leleh baja sebesar 420 AMPA. Nah, yang kedua itu tegangan leleh bajanya sebesar 280 AMPA. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan mutu beton. Nah, untuk ini dapat dilihat untuk mutu beton awal itu ini yang digunakan yaitu yang K350. Di sini runtutan elastisnya itu sebesar 0,440 mm. Nah, untuk rendutan jangka panjangnya 0,033 mm. Nah, rendutan totalnya itu 0,035 mm. Nah, aman, berarti dengan keterangan aman, dia untuk yang di Semboja itu aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya di sini saya lakukan pembandingan dari K350 terus ke K300 itu aman, K250 itu aman juga, untuk K200 juga aman, dan pada K150 itu tidak aman karena dia lentutan totalnya itu udah melebihi standar minimal yang seharusnya. Nah, untuk eh, kalau kita menggunakan standar nasional nasional atau SNI itu
standar nasional Indonesia, di mana untuk standar minimalnya itu yang digunakan itu seharusnya K300. Nah, gitu. Jadi dapat dilihat juga di sini untuk rendutan total untuk K300 itu 0,486. Jadi dia tidak sampai 0,5, jadi sangat aman untuk digunakan. Jadi pada jembatan-jembatan di Indonesia itu digunakan K300 itu. Nah, semua dari nilai-nilai ini dilakukan atau didapatkan nilai-nilai ini dari perhitungan secara Excel dan sesuai dengan rumus dan ketetapan yang telah ditentukan. Oke, next. Jadi dapat disimpulkan dari hasil perbandingan nilai mutu pada beton dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai mutu beton yang digunakan, maka semakin besar rendutan yang dihasilkan. Sehingga jika mengacu pada standar nasional SNI, maka mutu beton yang harus digunakan pada jembatan yaitu K300. Karena jika nilai mutu betonnya itu jika nilai rendutan total atau rendutannya itu semakin besar, maka akan menyebabkan resiko terjadinya kerusakan yang lebih cepat pada jembatan, atau dia nanti cepat roboh, cepat rusak. Nah, di sini ada yang di atas itu melakukan foto saya saat mengerjakan kerja praktek di gedung ekonomi kreatif Tenggarong. Nah, di situ saya banyak belajar mengenai bagaimana cara berpikir seorang engineering dan bagaimana cara menganalisa, bagaimana mereka bekerja di lapangan gitu. Nah, selanjutnya di bawah itu saya berada di Samarinda, itu merupakan kantor, salah satu kantor di mana di sana saya mengerjakan tugas khusus untuk perhitungan rancangan jembatan. Nah, di sana saya banyak belajar mengenai bagaimana bekerja sama tim yang baik, dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan gitu. Bagaimana bekerja di kantor dan perhitungan-perhitungannya. Nah, banyak sekali manfaat yang dapat kita lakukan. Nah, itu mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari hasil kerja praktek yang saya lakukan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.